Halo Sobat Bang Jun, apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Kita selalu mendoakan kalian semua dalam keadaan selalu sehat. Dan kali ini Bang Jun Film akan membawakan alur cerita film kisah nyata yang menceritakan tentang bahaya judi online dan resikonya jika bermain. Film tersebut berjudul No More Bets. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini telah banyak memenangkan penghargaan dan sangat diapresiasi di berbagai negara. Tanpa menunggu lebih lama lagi, inilah alur filmnya. 1955年同步直播，数学家约翰的凯利公式也是专家学大师，他叫潘生，华金科技大学网络安全高手，很多个账户里，他刚满20岁。 Scene diawali pada tahun 2018 di sebuah acara kantor untuk kenaikan jabatan. Salah satu pegawai yang bernama Pan Seng memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut karena CEO di tempatnya bekerja malah memilih pegawai lainnya untuk menjadi seorang direktur, yang dimana Pan Seng merasa bahwa dirinya yang seharusnya lebih pantas untuk menjadi direktur tersebut. Apalagi Pan Seng merupakan lulusan terbaik di sekolahnya dulu. 他能穿这么帅，恭喜升 K 级。我就儿时退一任 CTO， 开门。 Dan ternyata Pan Seng juga mempunyai kemampuan membuat situs serta bisa melakukan pertasan. Hingga pada suatu hari di saat Pan Seng sedang menganggur, tiba-tiba ia mendapatkan panggilan kerja di perusahaan game online. Singkat cerita, Pan Seng akhirnya pergi naik pesawat bersama-sama dengan calon pegawai lainnya dan diberi arahan oleh atasan mereka yang bernama An. Dan ternyata perjalanan mereka menuju ke Kamboja dan harus transit selama 10 jam. Hingga atasan mereka yaitu si An menyuruh mereka semua terserah mau melakukan apa saja selagi menunggu selama 10 jam. 走，跟我走。 Dan di saat Pan Seng bersama teman-temannya sedang menghabiskan waktu berjalan-jalan di sekitar, tiba-tiba Pan Seng dipukuli oleh sekelompok orang dan langsung menculik mereka. Dan tak lama setelah itu Pan Seng bersama teman-temannya sudah berada di suatu rumah besar dan disambut oleh seseorang yang diduga dia adalah bosnya yang bernama Lu. Dan Lu meminta maaf jika cara dia salah karena membawa paksa. Setelah itu Lu langsung mengajak Pan Seng bersama teman-temannya berkeliling. Hal pertama yang dilihat oleh Pan Seng ternyata tempat itu adalah pengelolaan situs judi online yang dioperasikan oleh ratusan karyawan. Di perusahaan itu dibagi beberapa bagian, di mana ada diantaranya yang suka mengiming-imingi dan mendapatkan kemenangan, atau istilahnya mendapatkan jackpot yang sangat besar. Setelah diajak berkeliling, mereka semua diajak ke ruangan khusus keamanan program, yang dimana hanya karyawan pilihan yang bisa berada di sana. Dan juga untuk gaji pun mereka digaji sangat besar dibandingkan dengan karyawan biasa lainnya. Lalu scene lanjut ke bagian ruangan lainnya, di mana terdapat ruangan pertandingan judi online yang diisi oleh gadis-gadis yang sangat cantik dan seksi, yang biasa menjadi host permainan judi online seperti roulette, baccarat, slot, poker, dan permainan judi lainnya. Seketika Pan Seng langsung mencoba melarikan diri begitu mengetahui akan dipekerjakan di tempat tersebut. Melihat hal tersebut, An langsung menghentikannya sambil menodongkan senjatanya kepada Pan Seng. Lalu pada sore harinya ketika jam kerja telah berakhir, semua pekerja diantar memakai beberapa bus besar termasuk Pan Seng dan rekan-rekannya menuju ke tempat peristirahatan, yang ternyata tempat itu sangat tidak layak untuk istirahat, bahkan bisa dibilang seperti gudang. Lalu tidak lama An meminta kepada Pan Seng untuk mengabari keluarganya bahwa dia baik-baik saja, dan juga setelah itu di depan yang lainnya An juga menyiksa salah satu anak buahnya yang mencoba melarikan diri.
Dan pada keesokan harinya, tibalah saatnya Pan Sheng dan rekan-rekannya untuk memulai pekerjaannya yang diawasi oleh salah satu anak buah dari bos besar Lu. Pan Sheng mengabaikan pekerjaannya memberikan si pengawas hingga akhirnya telinganya dilukai sampai hampir putus. Tetapi tidak lama kemudian Lu datang lalu meminta kepada sang pengawas untuk memintanya secara baik-baik supaya Pan Sheng mau menurutinya. Dan tak lama kemudian Pan Sheng dan rekan-rekannya pun langsung bekerja dan membuat berbagai iklan situs judi online dengan cara promosi yang sangat menarik. Hingga tidak butuh waktu lama, langsung ada beberapa korban yang tertarik untuk bermain atau bergabung. Lalu scene kemudian berpindah di mana Pan Sheng berusaha meminta tolong dengan cara menuliskan permintaan tolong di sebuah kertas dan menuju ke kamar mandi. Tetapi ternyata di dalam kamar mandi tersebut ternyata tidak ada celah hingga akhirnya kloset yang diinjak oleh Pan Sheng pun sampai terjatuh. Lalu flashback ke beberapa bulan sebelumnya di mana terlihat ada seorang model cantik yang sedang marah-marah karena dirinya dipakai untuk salah satu iklan judi tersebut. Lalu model cantik tersebut yang ternyata bernama Anna langsung dipanggil ke tempat kerjaan dan langsung disuruh bekerja dengan gaji yang sangat besar dan fantastis. Karena dengan kondisi yang butuh uang, Anna pun menyetujuinya. Lalu singkat cerita, Anna bersama-sama dengan model lainnya dibawa ke suatu tempat yang ternyata perjalanan tersebut menggunakan perjalanan jalur darat seperti layaknya penyelundupan imigran gelap. Dan sesampainya di tempat tujuan, Anna dan model lainnya disuruh untuk mengumpulkan semua barang bawaannya seperti barang berharga, paspor, dan lainnya. Dan Lu juga mengatakan mereka semua harus bisa mengumpulkan 5 juta yen atau setara dengan 500 sampai 600 juta jika ingin bebas dari tempat kerja itu. Dan disinilah fakta-fakta mulai terungkap. Ternyata permainan tersebut tidaklah dilakukan secara live, tetapi siaran ulang yang makanya membuat para pemain menjadi bangkrut, atau istilahnya semua permainan ini sudah diatur sedemikian rupa supaya sang bandar selalu menang. Dan tiba-tiba suatu ketika perut Anna sakit hingga izin pergi ke toilet, dan di dalam toilet inilah pertama kalinya Anna bertemu dengan Pan Sheng. Tetapi karena Anna terlalu lama di dalam toilet, sang pengawas pun menggedor pintu kamar mandi. Dan Anna dengan cepat membantu Pan Sheng supaya tidak ketahuan pengawas, hingga diketahui pula ternyata sang pengawas menyukai Anna selama ini. Ketika sedang berbincang di depan toilet, tiba-tiba dari dalam toilet terdengar suara bunyi air keran yang mengalir. Dan sang pengawas datang. Untungnya Pan Sheng sudah lebih dulu menelan kertas yang ia tulis sebelumnya untuk bantuan minta tolong. Lalu scene berganti ke tempat lainnya di mana ada seorang pemuda yang baru saja mengantar pacarnya pulang, tiba-tiba mendapatkan pesan dari situs judi online yang dikelola oleh Lu. Karena tawaran promosinya dijanjikan bisa memenangkan uang besar atau biasa disebut dengan istilah max win, pemuda bernama Tian tersebut pun akhirnya memainkannya. Di awal permainan, Tian dikasih menang besar oleh bandar. Lalu Tian mengasih tahu ke teman-temannya dan mulai mengajarkan bagaimana cara bisa mendapatkan uang banyak dengan cepat, yaitu salah satu caranya yang Tian pakai adalah dengan menaikkan taruhannya. Dan di hari berikutnya, Tian kembali bermain dengan pasangan yang lebih besar, tetapi kali ini sang bandar sudah mengaturnya supaya Tian kalah. Dan bukan hanya itu saja, Pan Sheng pun mengirimkan pesan suara ke Tian supaya untuk mencoba juga permainan lainnya, yaitu permainan roulette. Tertarik dengan tawaran itu, Tian nekat meminjam uang kepada rentenir dengan niat jika menang ingin memberikan hadiah kepada pacarnya yang bernama Song Yu. Dan singkat cerita terjadi saling kirim pesan antara Tian dengan Pan Sheng yang mengaku sebagai Anna. Dan di pertandingan itu ternyata Tian dikasih menang besar oleh bandar.
Hingga di keesokan harinya ketika Tian sedang bekerja, tiba-tiba Ana mengirim pesan kembali kepadanya, yang dimana kali ini tawaran Ana adalah tentang permainan sepak bola, yaitu tim mana yang akan memenangkan pertandingan, siapa yang akan golin pertama, dan lain-lainnya dengan iming-iming hadiah yang lebih besar lagi. Dan tanpa ragu Tian pun segera melakukan deposit uang ke bandar, dan ternyata Tian mengalami kekalahan yang sangat besar sampai ia meminta teman-temannya untuk mendaftar ke situs judi online yang dia mainkan dengan memakai kode referral miliknya supaya ia bisa mendapatkan komisi bonus, bahkan sampai ia rela menjual beberapa barang mewah miliknya dan pinjam uang ke teman-temannya. Sampai saat dimana Tian tidak bisa membayar tepat waktu, para debt collector pun berdatangan dan mulai menekannya untuk segera membayar. Bahkan Tian sampai dibawa para debt collector ke rumah sakit dengan rencana mau dijual darah Tian. Akhirnya orang tua Tian pun sampai menjual beberapa aset harta miliknya dan melunasinya. Dan setelah kejadian itu ternyata Tian bukannya kapok tetapi malah menggadaikan mobil mewah hadiah dari orang tuanya seharga 300.000 yuan. Dan ditambah lagi ternyata limit kartu kredit milik orang tuanya Tian juga telah dihabiskannya, hingga menyuruh pacarnya untuk menjaga dan mengawasi Tian setiap saat. Tetapi Tian malah meminta Song Yu untuk menyimpan nomor Ana dan memasang taruhan bola sebesar 200.000 yuan. Dan ternyata benar saja tebakan Tian ternyata benar. Tetapi tanpa diduga Song Yu ternyata tidak memasang taruhan itu atau membatalkannya. Seketika Tian langsung mengamuk membabi buta. Hingga pada keesokan harinya Tian malah semakin nekat, yaitu ia mengunjungi rumah neneknya dan mengambil sebuah gelang berharga dengan maksud dia ingin main lagi dan membayar semua utang-utangnya. Song Yu yang mengetahuinya langsung melaporkan ke polisi mengenai masalah sindikat judi online tersebut, dan pihak polisi langsung menyelidikinya. Sementara itu Tian semakin menggila, bahkan sampai mengurung ibunya di kamar supaya mengasih tahu kode berangkas milik ayahnya. Karena di bawah ancaman, akhirnya sang ibu memberikan kode berangkasnya, selalu sertifikat rumah keluarganya pun digadai dan kembali menghubungi Ana sang host judi online. Tetapi kali ini Ana mengarahkan Tian untuk berinvestasi di judi kripto sebesar 8 juta yuan atau senilai 17 miliar rupiah. 你怎么说？你登录我的账号800万，跟我配资。要这样啊？你资金量大，平台会分。 Setelah ditransfer, Lu langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengambil uang Tian di berbagai bank karena uang Tian sudah hilang. Setelah itu di tempat terpisah, Song Yu bersama kedua orang tuanya berusaha mencari Tian dan nomor HP Tian tiba-tiba diblokir. Lalu Tian memutuskan untuk bunuh diri di hadapan Song Yu dan kedua orang tuanya. 你行不行啊？ 安娜抱我来，我回不去。 Kemudian scene berganti kembali ke markas judi online di mana Lu, sang bos besar, mengadakan pesta besar-besaran bersama para karyawannya. Dan ada lagi masalah di mana Lu tidak menepati janjinya untuk melepaskan Ana. 接下来有请我们今天安娜，花了6000万。小安，所以让我们大家一起生日歌。 嫁给我，帮我赚2000万啊！ 你之前不是说好了吗？ Pansem pun dinaikkan jabatannya untuk mengurus semua sistem keamanan dan mendapatkan kamar pribadi khusus. Panseng tetapi mencoba menuliskan kembali kata minta tolong di selembar uang dan mencoba memberikan kepada Ana pada saat mereka semua berada di dalam bus untuk bersenang-senang.
会。你还没蒙塞我。我要去干嘛？ Kemudian setelah acara itu kembali, Panseng menciptakan program promo otomatis yang dimana sebagian dari karyawan di sana diberhentikan, dan Panseng juga sempat menyelipkan uang tulisan meminta tolong kepada salah satu dari mereka, dan kejadian fatal pun terjadi, di mana uang yang diberikan oleh Panseng dipakai untuk dibelanjakan di toko minimarket, tapi ditolak hingga Lu pun mengetahuinya, dan mereka akhirnya dikumpulkan kembali, lalu ditanyakan siapa yang menuliskan tulisan minta tolong di uang tersebut. Akhirnya Ana dan Panseng mengakuinya, hingga Ana dan Panseng pun disiksa secara brutal. 打断他的腿。 Di tengah perjalanan, Ana ternyata bisa melarikan diri lalu lapor polisi. Tapi ternyata polisi tersebut ternyata adalah anak buah Lu juga. Hingga akhirnya Ana tertangkap kembali. Dan setelah Ana dibawa ke pelabuhan lalu dimasukkan ke karung lalu dilempar ke sungai, tetapi tidak lama kemudian diangkat kembali. Ternyata sang pengawas Lu selama ini benar menyayangi Ana hingga menolongnya lalu memberikan paspornya juga dan menyuruhnya untuk pergi secepat mungkin. Di tempat terpisah, polisi menemui Song Yu dan menceritakan tentang masalah judi online yang menghancurkan Tian, dan beberapa petunjuk sudah mulai terungkap di mana foto-foto Ana yang selama ini dijadikan untuk promosi dicurigai oleh polisi. Lalu beberapa hari kemudian kantor Lu digerebek oleh pihak kepolisian dan langsung ditangkapi beberapa anak buah Lu. Singkat cerita, ternyata polisi juga berhasil menemukan bukti telepon atau percakapan antara Panseng dan Ana untuk meminta tolong, hingga polisi pun langsung mendatanginya setelah mendengar semua penjelasan Ana. Pihak kepolisian secara lengkap menyusun rencana untuk menggerebek tempat situs judi online milik Lu. Hal pertama yang dilakukan kepolisian adalah masuk melalui catering makanan yang biasa dipesan oleh Lu. Dan di salah satu makanan itu ada satu pesan untuk Panseng supaya menyalakan alarm kebakaran. Lalu pihak kepolisian yang sudah menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran berusaha masuk ke dalam. Ternyata markas Lu sudah dirubah dan bergabung bersama yayasan anak sekolah. Lu sudah menyadari akan kehadiran polisi dan sang pengawas juga menyerang Lu karena perbuatannya selama ini kepada Ana. Lu pun segera memerintahkan semua anak buahnya untuk menghancurkan semua data yang ada. Lalu Lu menemui Panseng untuk memintanya mengantarkan anaknya kepada mantan istrinya. Tidak lupa Lu juga menitipkan alamat dan juga jam mewah untuk biaya hidup anaknya. Setelah semuanya berhasil dikepung, Panseng meminta HP miliknya supaya bisa membongkar aksi kejahatan Lu selama ini. Tetapi ketika HP-nya diberikan, sempat terjadi tembak-menembak. Tidak lama kemudian, hal tersebut bisa diatasi. Dan Panseng pun kembali bertemu dengan Ana dan bekerja sama dengan polisi untuk membongkar sindikat Lu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Departemen Keamanan Publik berhasil menangkap lebih dari 1 juta situs judi online dan membekukan uang hasil judi online di beberapa bank, dan film pun kemudian berakhir. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini dan tunggu video Bang John lainnya. Dan juga jika kalian berkenan, dukung terus channel ini dengan cara ditekan tombol subscribe warna merah, karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. 介绍是墙板，他说你走不了了，像我直接趴在地上，把我手按住，就一刀下去。或者拿冲锋枪 AK-10，你逃很简单，腿打不这样没用，他们投石去投资，要么被冻结。那么多孩子死得那么惨，全都回到国内视频上按起，把衣服来接我的，真的感谢中国警察能够把我。